Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kami, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan di mana kami mengambil studi kasus dinasti politik di Provinsi Banten. Adapun presentasi kami digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika pemerintah. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Haura dengan NPM 0007. Kemudian di sini ada Aska dengan NPM 0051, ada Amelia dengan NPM 9525, kemudian ada Ihsan dengan NPM 0067, ada Sahla dengan NPM 0009, Sultan dengan 0003, dan Maulika dengan NPM 2245. Next. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang dari makalah yang telah kami buat. Di sini ada dinasti politik. Kami membahas dinasti politik. Dinasti politik adalah warisan kekuasaan politik dalam keluarga dan sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Nah, dinasti politik ini sering melibatkan keluarga besar untuk mempertahankan kekuasaan, terutama di daerah seperti Ogan Ilir, Sulawesi Selatan, dan Banten. Nah, kami di sini mengambil contoh kasus atau studi kasus di Banten, yaitu dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosia. Dinasti politik ini seringkali mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan dinasti politik meningkat sejak zaman Orde Baru dan lebih banyak terjadi di tingkat daerah. Dinasti politik ini juga dibahas dalam konteks pilkada. Analisis ini menunjukkan bahwa dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten merupakan termasuk dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti politik. Jadi jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekuasaan atau lazimnya itu juga disebut sebagai politik dinasti. Bahwasanya merupakan praktik politik yang pasti. Nah, dinasti politik itu dirancang untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengalihkan kekuasaan yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Eh, Politik dinasti juga mempunyai pengaruh positif maupun negatif. Tapi pengaruh positif dan negatif itu tergantung pada proses dan hasil atau output dari pemegang atau dari jabatan kekuasaan eh, yang dijabat sebelumnya. Sebelumnya terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui pasal 70 R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah, mengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau Undang-Undang Pilkada yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garis miring PU garis miring 2012, MK membatalkan ketentuan dalam pasal 7 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tersebut karena melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku. Jadi jika kita melihat hal tersebut, bisa dikatakan bahwa MK ini memberikan melegalkan praktik politik dinasti sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Baik, langsung aja terkait dengan abuse of power. Di sini dikatakan bahwa dalam buku Sendi-Sendi Hukum Konstitusional yang ditulis oleh Dr. Hotma dan juga Dr. Haji Asmaul Hasna, dikatakan bahwa abuse of power dijelaskan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain
Nah, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa abuse of power ialah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Nah, orang yang melakukan abuse of power memanfaatkan kekuatan atau wewenangnya untuk menindas atau menguasai orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Tindakan ini termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan tercela. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan negara akan dihukum pidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun. Adapun ciri-ciri orang yang melakukan abuse of power dikatakan ada 3. Pertama adalah menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian kewenangan. Artinya, jika kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk kelompok atau kepentingan pribadi dan sampai merugikan orang lain, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan abuse of power. Ciri yang kedua adalah menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas menjadi prinsip dasar hukum yang mengatur setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, kegiatan pejabat atau orang berkedudukan yang melanggar hukum termasuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ciri ketiga yang terakhir adalah menyimpang dari tujuan atau maksud yang dalam kaitannya dengan asas-asas umum. Asas umum yang dimaksud dalam hal ini yaitu asas kepastian hukum, asas tertib, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, dan lain semacamnya. Baik, kemudian ada sejarah dari dinasti Banten, yaitu Ayah Ratu Atut, Tubagus Hasan Sokip memainkan peran penting dalam pembentukan dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten. Hasan Sohib merupakan salah satu jawara di Banten yang awalnya bekerja sebagai pengawal bisnis beras dan jagung antar Pulau Jawa dan Sumatera. Pada masa reformasi, Hasan Sohib mampu menguasai wilayah Banten dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dasar dinasti politik yang dibangun oleh Hasan Sohib ini kemudian semakin menggurita dengan naiknya Ratu Atut menjadi gubernur Banten dan keberhasilan Atut menempatkan keluarga besarnya di posisi-posisi strategis di Banten, baik legislatif maupun eksekutif. Dinasti yang dibangun oleh Hasan Sohib kemudian menggurita dengan naiknya Ratu Atut menjadi gubernur Banten pada tahun 2007 hingga 2017 dan keluarga besar yang menduduki berbagai jabatan publik. Yang pertama ada suami Ratu Atut yaitu Hikmat Tomet menjadi anggota DPR tahun 2009 hingga 2014. Kemudian ada Andika Hazrubi merupakan anak dari Ratu Atut menjadi anggota DPD 2009 hingga 2014 dan anggota DPR di 2014 hingga 2019. Kemudian ada Ade Rossi, menantu dari Ratu Atut, merupakan anggota DPRD Kota Serang tahun 2009 hingga 2014. Kemudian ada adik dari Ratu Atut, yaitu Ratu Tatu, itu menjadi anggota DPRD Banten 2010 hingga 2015. Kemudian ada adik tiri dari Ratu Atut, yaitu TH Khairul Zaman, merupakan wakil wali kota Serang tahun 2008 hingga 2013. Kemudian ibu tiri dari Ratu Atut, Ratna Komalasari, menjadi anggota DPRD Kota Serang tahun 2009 hingga 2014. Heriani, ibu tiri Ratu Atut, merupakan wakil Bupati Pandeglang tahun 2010 hingga 2015. Dan Airin Rahmi merupakan adik ipar Ratu Atut yang menjadi wali kota Tangerang Selatan tahun 2011 hingga 2016. Baik, selanjutnya membahas mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik di Banten. Seperti yang teman-teman lihat ada di bagian tersebut, yang dimana saya sudah membuat mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik yang ada di Banten ini. Seperti yang kita lihat bahwa politik dinasti di sini itu dapat menghasilkan abuse of power. Begitupun abuse of power itu bisa menghasilkan politik dinasti. Yang dimana adanya dinasti politik ini dapat menghasilkan
sebuah bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang TSM. Atau bisa kita kenal juga dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kenapa demikian? Karena dalam dinasti politik ini ada kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga yang dibawakan oleh keluarga dari Ratu Atut ketika menjabat sebagai gubernur Banten, yang dimana ketika mereka satu keluarga itu menjabat di Provinsi Banten, itu menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga mereka satu keluarga tertangkap oleh KPK dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran dari Provinsi Banten. Nanti contoh kasusnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oleh karena itu, dengan demikian, bahwa politik dinasti ini dapat menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan, begitupun penyalahgunaan kekuasaan ini dapat menghasilkan sebuah dinasti politik yang dimana akan menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme yang terstruktur, sistematis, sistematis dan masif. Dan adapun politik dinasti ini sama dengan menyalahi prinsip demokrasi, yang dimana ketika bicara mengenai dinasti politik, itu terjadinya sentralistik kekuasaan. Sedangkan prinsip demokrasi itu adalah desentralisasi kekuasaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah memiliki wewenang untuk bisa mengatur sendiri wilayahnya. Akan tetapi, kalau wewenang tersebut atau daerah tersebut hanya dikelola atau diurus oleh satu keluarga, maka keputusan yang dihasilkan pun akan berorientasi pada kepentingan keluarga tersebut, bukan kepentingan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sehingga politik dinasti itu menyalahi dari prinsip demokrasi yang dianut oleh sistem pemerintahan Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik di Banten. Nah, setelah dijelaskan tadi mengenai abuse of power yang terjadi di dinasti politik Banten, perlu untuk kita ketahui bahwa Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIP dan Tangerang Transparency Watch (ACUR) Truth melaporkan bahwa ada 1.062 kasus korupsi yang menjadi akibat dari dinasti politik ini, di mana yang terkait itu adalah bersangkutan dengan Gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Khosyah. Salah satu kasus yang melibatkan penggelapan dana hibah senilai 18 miliar dengan jumlah nominal yang sangat besar dari pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2011. Nah, ini adalah dampak dari dinasti politik, yaitu korupsi yang sangat berkaitan dengan kekuasaan, adanya penyalahgunaan kekuasaan, di mana salah satu hasil dari data menyebutkan bahwa kekayaan Ratu Atut yang tercatat mencapai 41,6 miliar dan meliputi 65 bidang tanah dan berbagai perusahaan. Nah, selanjutnya, pusaran dinasti Ratu Atut ini yang semakin disorot adalah Tubagus Hairiwardana alias Wawan, yaitu adik dari Ratu Atut ini tersendiri. Nah, pada Oktober tahun 2013, Wawan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. KPK membantu sang kakak dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Ini adalah satu dampak dari dinasti politik ini, yaitu korupsi. Dari sinilah terkuak beberapa kasus korupsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut. OTT tersebut ada kasus suap ke Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu, yaitu Akil Mukhtar. Suap itu kemudian hari terbukti terkait dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Kasus itu juga menyeret Ratu Atut. Dalam kasus ini, Wawan divonis selama 7 tahun penjara. Akil Mukhtar seumur hidup, dan Ratu Atut divonis 4 tahun. KPK kemudian membidik sejumlah kasus korupsi lain di Banten melalui Wawan, dan beberapa kasus masih berjalan hingga tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk ke dampak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini bagi penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan di sini itu kan antara yang memerintah dan juga yang diperintah. Nah, dampak pertama itu bagi pemerintah atau birokrat itu sendiri, di mana dinasti politik yang terjadi di Banten itu mengakibatkan terbentuknya birokrasi patrimonial,
Nah, patrimonial ini apa sih? Patrimonial ini kurang lebih seperti birokrasi yang berdasarkan pada preferensi pribadi gitu. Jadi oleh Eisenstadt dalam Latukon Sina 2008 pun menyebutkan bahwa ciri-ciri birokrasi patrimonial itu diantaranya adalah perekrutan pejabat yang didasarkan pada kriteria pribadi dan juga politik. Jabatan yang dipandang sebagai suatu sumber kekayaan dan keuntungan, pejabat-pejabat menguasai fungsi politik dan juga fungsi administrasi, serta setiap tindakan dikontrol oleh kepentingan politiknya. Nah, selain itu, abuse of power ini di pemerintahan itu sendiri juga menimbulkan perpecahan dan konflik. Karena apa? Karena adanya kecemburuan kekuasaan terhadap sesama birokrat yang berakibat pada terciptanya spoil system yang dapat dibuktikan dengan keberhasilan karir atau kenaikan pangkat itu tidak lagi berdasarkan prestasi atau merit system, tetapi lebih karena loyalitas terhadap penguasa dan birokrasi. Dan ini juga termasuk meritokrasi yang merupakan lawan dari birokrasi patrimonial ini. Nah, selanjutnya juga ada birokrasi yang menjelma menjadi mesin politik dengan keberpihakan kepada kepentingan elit politik saja dibandingkan kepentingan publik. Baik, selain dampak untuk pemerintah itu sendiri, kita juga akan melihat dampak bagi masyarakat, bagi yang diperintahnya dalam hal ini masyarakat. Kemenangan suatu keluarga di dalam pesta demokrasi di daerah Banten sudah dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga meningkatkan keengganan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Pada akhirnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat rendah. Hal ini juga tentunya pemicu sulitnya masyarakat untuk menduduki posisi penting dalam politik. Selain itu, dampak dari politik dinasti di suatu daerah adalah dengan adanya kemiskinan dari berbagai mekanisme, yang sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan program pengentasan kemiskinan seringkali disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroni mereka, sehingga penyalahgunaan dana alokasi ini berdampak pada kepentingan publik yang tidak tercapai. Baik, sekarang sampai pada tahap kesimpulan, di mana kesimpulan dari hasil analisis kami bahwa dinasti politik yang dipelopori oleh ayah dari Ratu Atut atau Tubagus Casan Sohib dan dilanjutkan oleh Ratu Atut Husiah yang menjadi gubernur Banten, itu telah mengakibatkan rusaknya prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten tersebut. Praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini menjadi ciri khas dari dinasti politik yang terjadi di Banten. Karena menyebabkan dampak-dampak yang serius, baik dampak terhadap pemerintah itu sendiri maupun dampak kepada masyarakat di Banten. Kekuasaan yang seharusnya disalurkan atau dilakukan untuk kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat itu justru digunakan untuk memenuhi kepentingan keluarga atau kepentingan pribadi dari keluarga Tubagus dan Ratu Atut ini. Kemudian hal ini juga adanya dinasti politik ini memicu terjadinya praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, juga penyalahgunaan wewenang atau mungkin praktik maladministrasi yang berakibat pada pelanggaran prinsip demokrasi. Dan yang kami highlight di sini adalah kasus korupsi di Banten yang cukup meningkat dan terjadi, bahkan pelaku-pelakunya yang sudah ditangkap itu merupakan satu ikatan keluarga. Dan hal ini juga berakibat pada pelanggaran prinsip demokrasi dan terbentuknya birokrasi yang patrimonial, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada dan kemiskinan karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan program pengentasan kemiskinan itu seringkali disalahgunakan. Kemudian kasus Ratu Atut Kosia di Banten ini sebagai contoh nyata, bukti nyata dalam adanya praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berdampak buruk tentunya baik pada pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting juga kita sebagai masyarakat untuk, bukan hanya masyarakat tapi pemerintah, khususnya kita, untuk bisa melakukan upaya-upaya konkret, mencegah, mengawasi, dan memberantas dinasti politik, juga abuse of power ini. Karena bagaimanapun abuse of power adalah suatu hal sebagai langkah awal untuk bisa menciptakan kasus korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif di Provinsi Banten. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Antik selaku dosen dan juga teman-teman dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.